Ini rumus yang sangat terkenal ya. Tapi menurut saya rumus ini nggak usah dipakai karena bikin pusing gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat ini paling berbahagia. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang cukup penting ya, karena akhir-akhir ini saya sibuk sehingga baru sempat untuk update lagi video dari Klinik IPA ya, tempat berbagi pengetahuan. Begini, saya akan memilih tema tentang resultan vektor. Kenapa? Belajar fisika kalau nggak ngerti bagaimana mengoperasikan vektor itu kurang afdol. Ini karena kedudukannya dalam fisika sangat penting ya. Di samping memang dibahas secara khusus vektor ini. Vektor itu besarnya memiliki arah ya, contohnya adalah gaya, kecepatan, percepatan, momentum dan sebagainya. Tema ini akan saya pilih itu ada kronologinya ya. Suatu ketika saya ketemu dengan siswa-siswa saya yang lulusan dari SMP saya ya. Kemudian dia sudah belajar di SMA, tetapi ketika ketemu dan mereka sempat saya tanya itu tentang kesulitan belajarnya di sekolah, ternyata salah satu kesulitannya adalah tema tentang bagaimana menguraikan vektor. Nah, dari situlah saya menganggap penting untuk kita bahas ya. Saya akan membahas dengan sederhana dengan pola pikir SMP saja. Oke, karena vektor itu sebetulnya sangat mudah. Baik, kita akan masuk ke sini. Nah, adik-adik sekalian, biasanya kalian akan diperkenalkan rumus ini oleh guru kalian kan. Ini rumus yang sangat terkenal ya. Tapi menurut saya rumus ini nggak usah dipakai karena bikin pusing gitu ya. Nah, apabila ada dua buah vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa, maka berapakah resultannya? Nah, resultannya ini kan berarti set ini R ini ya resultannya. Nah, untuk menghitung ini maka bisa dihitung dengan rumus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kalikan cos alfa. Kemudian hasilnya ditarik akar ya. Nah, ternyata rumus ini itu adalah rumus jadi. Dan rumus jadi itu biasanya hanya bisa digunakan untuk kasus tertentu saja. Jadi ini terbatas hanya pada dua buah vektor. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kalau ada 3, 4 atau bahkan 5 vektor sekaligus? Nah, kan jadi nggak bisa dipakai rumus ini. Dan yang kedua adalah bagaimana jika nilai cos dari sudut antara vektor A sama vektor B ini kalian nggak ngerti, misalnya sudutnya di luar dari sudut istimewa, di luar 0, 30, 45, 60 dan 90, misalnya sudutnya 120 misalnya. Nah, ini jadi kendala khusus kalau kita hanya menghafalkan ini. Dan yang perlu kita hafalkan memang sudutnya ini saja ya, yang lain nggak usah ngebaki memori gitu ya. Nah, untuk itu saya akan memberikan solusi bagaimana kita menghitung resultan dari dua buah vektor atau lebih yang berada di titik tangkap yang sama, tetapi kita tidak perlu membutuhkan rumus ini. Nah, ya, bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik di SMP sudah ngerti kan, jika ada dua buah vektor yaitu F1 3 Newton, F2 4 Newton, kemudian berasal dari titik tangkap yang sama ini, ya kan? Maka resultan gayanya, nah kalian langsung ingat berapa resultan gayanya adalah 7. Oke. Nah, sekarang saya bikin yang agak tidak biasa. Jadi dua vektor ini akan saya masukkan ke koordinat kartesius, ke sumbu Y dan X ya. Yang ini adalah sumbu Y, yang sini adalah X. Perhatikan, dua vektor ini hanya mengarah ke sumbu X positif saja. Maka resultan gayanya ya tinggal dijumlahkan kan. Resultan gayanya berarti adalah 7. Betul. Kemudian misalnya kalau ada semacam ini, lihat, ini yang contoh yang kedua. Ini sama-sama di sumbu X, tapi arahnya berlawanan. Bagaimana cara menghitungnya? Ya jelas dikurangi kan, hasilnya adalah 4 dikurangi 3, yaitu 1 Newton. Nah, ini kan pelajaran SMP ya, sangat mudah sekali. Begitu juga kalau ada yang arahnya dengan
searah dengan sumbu Y, ya sama saja. Yang penting kalau arahnya semacam ini, kalau searah maka akan dijumlahkan, kalau berlawanan arah maka akan dikurangi. Ya, itu kita pelajari di kelas 8 SMP. Nah, logika ini akan kita pakai ketika kita menggunakan vektor dilanjutkan dengan menghitung resultannya. Bentuk yang ketiga. Oke, nah bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini kan segitiga siku-siku. Ini membentuk rumus Pythagoras. Yuk, kalau kita buat pada sebuah sumbu, maka F2 itu searah dengan sumbu X, dengan F1-nya searah dengan sumbu Y tapi negatif. Maka nanti resultan gayanya kan arahnya ke sini kan. Nah, oke. Nah, ini resultan gayanya. Ini yang membentuk Pythagoras. Kalau ada dua buah vektor yang saling tegak lurus, maka solusinya ya ini, rumus Pythagoras. Hasilnya berapa? Hitung sendiri kan. Berarti ini 9 ditambah 16 berarti akar 25 berarti 5 Newton. Oke. Nah, arahnya ke sini ya. Oke. Nah, dasarnya itu teman-teman sekalian. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ada vektor yang semacam ini? Ini 3. Oke. Contohnya, ini ada F1, ada F2, ini ada F3, ada F4. 4 sekaligus, tapi membentuk arah yang semacam ini. Nah, hanya persis, yaitu F1 dengan F2 itu persis di sumbu sumbu X, sedangkan F3 dengan F4 berada di sumbu Y. Maka caranya yang ini kita hitung dulu, sahabat klinik IPA. Yang searah sumbu X berarti ini kan dijumlah, hasilnya adalah 7. Kemudian yang searah sumbu Y karena berlawanan arah berarti hasilnya dikurangkan, yaitu hasilnya adalah min 1 artinya searah dengan sumbu Y negatif. Oke. Nah, sekarang ada dua buah sumbu, yaitu sumbu X dengan sumbu Y. Kan begini hasilnya kan. Nah, yang sini itu adalah 7, yang sini adalah 1. Ini kan Pythagoras juga. Iya kan? Ini Pythagoras. Berarti resultan gayanya kan ke sini. Nah, karena Pythagoras, maka kita manfaatkan itu. Oke, berarti resultan gayanya dari keempat vektor ini itu adalah 7 kuadrat, yang ini ditambah dengan min 1 kuadrat berarti 49 ditambah 1 hasilnya adalah akar 50 Newton, yaitu 7, sekian ya. Nah, caranya seperti itu, mudah sekali kan. Nah, sekarang kalau dibuat semacam ini, kalau ada vektor yang tidak searah dengan sumbu X persis, juga tidak searah dengan sumbu Y persis, artinya dia membentuk sudut terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Kita pandang untuk searah sumbu X saja ya. Meskipun kalau kita buat dari sini sih boleh, berarti ini sudutnya adalah 30. Tapi yang kita pakai ini saja. Oke, maka perhatikan. Ini searah dengan sumbu X persis, maka tidak perlu kita apa-apakan. Yang harus kita uraikan itu yang ini dulu. Nah, ini karena ada sebagian yang searah dengan sumbu Y, juga sebagian yang searah dengan sumbu X. Kita proyeksikan. Caranya seperti ini. Nah, ini ya, kita buat garis ini. Ini kita sebut F1X. Karena X itu ada di sini, berarti perhatikan ini berada di samping sudut. Kalau samping berarti cos, samping S ya, cos, samping cos. Berarti ini kita hitung F1 cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Berarti hasilnya adalah 3/2. Karena 3 kali setengah. Sedangkan yang ini akan kita uraikan ke sumbu Y. Nah, di sini arahnya. Sumbu Y. Y itu kita proyeksikan ke sini ya. Sama dengan garis ini kan. Nah, ini sama dengan garis ini. Jadi ini bisa kita anggap di depan sudut. Di sini kan F Y-nya. Oke. Nah, berarti karena di depan pakainya sin. Kalau depan sin, kalau samping cos. Ya. Nah, karena sin 60 adalah setengah akar 3, maka F1Y hasilnya adalah 3/2 kali akar 3. Atau boleh kita pakai cos kan. Tapi kalau pakai cos, berarti ini kita anggap samping, tetapi bukan lagi 60 derajat, tapi 30
derajat. Boleh sih pakai cos tapi 30 derajat, karena cos 30 derajat sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Sama saja, yaitu tergantung. Ingat ya, kalau samping berarti cos, ini samping berarti cos, kalau depan berarti sin. Oke, ingat-ingat. Nah, setelah kita uraikan jadinya kan semacam ini. Nah, persis seperti tadi, bentuk yang ketiga akan membentuk Pitagoras. Perhatikan, yang searah dengan sumbu X sekarang ada dua buah vektor, yaitu F2 dan F1X. Sedangkan yang searah dengan sumbu Y hanya ada satu buah vektor, yaitu F1Y. Vektor yang di sini tadi sudah nggak dipakai karena sudah berubah menjadi F1X dan F1Y. Selanjutnya biasa yang ini ditambah, ya kan? Kalau ditambah maka hasilnya adalah 11,5 atau 5,5, ya kan? Sedangkan kalau ini masukkan saja ke sini. Jadi intinya penyelesaiannya pasti dalam rumus Pitagoras, karena sumbu X dengan sumbu Y selalu tegak lurus. Maka hasilnya adalah akar dari 37 derajat. Gitu ya guys. Gampang kan? Nah, itu ya. Oh iya, kalau ditanyakan arahnya gimana? Kalau ditanyakan arahnya mudah sekali ya. Ini arahnya itu membentuk sudut berapa terhadap sumbu X misalnya. Ini alfa misalnya. Maka berlaku tan alfa, tangan itu kan sin per cos ya. Maka sama dengan Y per X. Nah, gitu. Jadi Y-nya ini yang searah sumbu Y ini, berarti ini dibagi dengan X-nya yang ini. Nah, terus maka sudutnya alfanya itu sama dengan arkes tangen dari Y per X. Tapi jarang ditanyakan sih, karena kalau ditanyakan sudut kita harus pakai kalkulator, ya kan, karena menghitung arkes tangan itu ya pakai kalkulator. Kalau pakai dihafalin nggak bisa ya. Yang penting kalian sudah ngerti cara berpikirnya ya. Oke. Berikutnya yang terakhir nih ya guys ya. Biasanya kalau dalam kotak-kotak semacam ini gimana? Mudah sekali ya. Misalnya ini sama, ini sebetulnya ini kita anggap ini sumbu Y, yang kesini sumbu X, sama saja ya. Nah sekarang kita baca koordinatnya di sini nih. F1 itu kan hanya mengandung sumbu X saja. Kita hitung biasanya per satu kotak itu adalah 1 Newton atau satu vektor satuan gitu. Dianggap satu, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6,0 nih. 0 itu Y-nya 0 karena tidak ada yang berada di sumbu Y. Sedangkan F2 kan mojok, berarti ada sumbu Y, ada sumbu X. Kita hitung. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi X-nya 6, sedangkan Y-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya kan? 13 berarti X, Y koordinatnya yaitu 6,13. Kalau kita tulis dalam bentuk yang lain, ini berarti 6X, ini 0Y, artinya Y-nya enggak ada. Ini 6X, ini 13Y. Nah, yang X kita jumlahkan, kita hitung Fx-nya, berarti 6 tambah 6 berarti 12, ya kan? Sigma Fy-nya berarti 0 ditambah 13, berarti angka yang kita pakai adalah 12 dan 13. Dan ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti membentuk sudut 90 atau Pitagoras. Ya sudah, mainkan saja Pitagorasnya, sorry. Jadi 12 kuadrat ditambah 13 kuadrat. Oke, hasilnya adalah akar dari 313. Gitu ya guys, mudah sekali. Jadi itulah bagaimana kita menghitung resolusi dari dua atau lebih vektor yang berada di titik tangkap yang sama ya. Jadi anggaplah dalam sebuah koordinat dan hasil akhirnya pasti hanya tersisa X, Y gitu. Kalau tersisa X sama Y maka resultannya gunakanlah Pitagoras. Jadi rumus yang panjang tadi sebetulnya berasal dari rumus Pitagoras. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.